Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kali ini. Saya sendiri Anis Nur Alifah akan membawakan tema penting, yaitu taklim ta'lim. Penting bagi hal yang pendidikan belajar. Saya mengundang yang bernama Amanda Wika. Assalamualaikum Amanda Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika, senang bisa datang di acara kali ini. Di sini kita akan belajar bersama tentang taklim tanduk. Ya, mari kita mulai. Pertama-tama apa sih yang dinamakan taklim muta'alim? Kok bisa sepenting itu buat pendidikan Islam? Tentu itu penting karena taklim bahasa artinya saja itu mengajar dan belajar. Nah, di taklim kita itu diajarkan mencari ilmu plus belajar dalam etika adab, belajar berakhlakul karimah gitu. Jadi kita itu bukan hanya sekedar cerdas, tapi Iya. juga berakhlak. Apakah ada etika dan adab-adab yang banyak yang perlu diketahui oleh pendidikan Islam? Bagian etikanya itu yaitu pertama niat yang tulus gitu. Seperti kita sekarang mondok itu mencari ilmu kan, niatnya lillahi ta'ala. Kita itu fokus mencari ridho Allah Ta'ala. Iya. Nah, saya sendiri itu di sini mondok niat mencari ridho Allah, tapi awalnya itu kita mencari ridho orang tua dulu. Untuk mencari ridho orang tua, kita itu harus sungguh-sungguh di pondok, gak boleh main-main. Kita itu harus fokus mencari ilmu gitu. Mondok saja orang tua itu sudah pasti Senang banget ya. Sudah pasti senang, apalagi kita itu mondoknya gak sia-sia gitu. Terus kalau udah orang tua itu senang, pasti orang tua itu ridho pada kita. Nah, ada satu hadis yang mengatakan ridhollahi fi ridhol walidayni wa sukhtullahi fi sukhtil walidayni. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ridho orang tua, kita akan mendapatkan ridho Allah. Apa masih ada yang lain? Menghormati guru. Nah, ini penting nih, menghormati guru. Karena kita itu harus menjaga perasaan guru. Misalnya pas lagi mengajar, guru lagi menerangkan, lagi mengajarkan tentang pelajaran, kita itu harus menyimaknya, harus mendengarkannya. Pada intinya kita harus sopan di depan guru, harus memuliakan guru kita. Berarti kalau misalnya gitu, ada guru yang sedang menerangkan ke muridnya gitu, terus ada salah satu murid di mereka itu minta permisi gitu, terus permisi Bu, kapan mau pulang gitu. Berarti itu bukan etika yang baik ya? Nggak sopan itu. Karena bertanya saja itu ada etikanya juga. Iya. Contohnya, kita itu bertanya tentang hal yang bermanfaat, tentang pelajaran yang Dijelaskan. Jadi kalau pas permisi, kapan waktunya pulang? Ya kalau gitu kan kode itu, kode keras itu mau pulang. Ya jadi kita itu kalau bertanya ya harus sopan, harus yang bermanfaat, yang penting. Terus waktu bertanya itu kapan? Waktu bertanya itu kalau sudah guru itu menanyakan, ada yang tidak paham, ada yang mau ditanyakan. Kalau dikasih lowongan bertanya gitu. Ya, Iya. jadi ya itu baru kita. Masa pas kalau guru menerangkan tiba-tiba bertanya kan memutus. Iya, memutus penjelasan tadi. Enggak Ada lagi? Konsen dalam pelajaran. Jadi kita itu dalam belajar itu harus sungguh-sungguh, gak boleh main. Ya fokuslah pada intinya dalam belajar itu.
Iya. Terus kalau, lalu bagaimana sih caranya ap caranya sifat sabar dan rendah hati gitu? Kalau bersifat sabar dan rendah hati itu dalam taklim itu sangat penting, penting banget gitu. Begitu sih. Kenapa? Karena sabar. Kita itu mencari ilmu gak pas langsung dikasih ilmu, pas langsung masuk pintar gitu. Iya. Saat pelajaran langsung langsung apa? Langsung Langsung paham, paham. langsung mengerti gitu. Enggak. Contohnya saja saya. Saya kalau saya itu dalam matematika, ampun. Nggak cocok buat saya sama matematika itu, bingung juga. Tapi gimana ya? Tapi aku itu harus sabar, terus fokus sama pembelajaran, Iya. fokus sama guru yang menerangkan. Ya, alhamdulillah, tapi pelajaran yang pertama saya sulit dimengerti. Sekarang Alhamdulillah, dimengerti. mengerti gitu. Jadi harus sabar. Apabila ada yang tidak paham, Iya. ya sabar. Kita itu pasti akan menghadapi rintangan-rintangan kayak gitu itu Iya. dah. Kalau rendah hati itu gimana? Kalau rendah hati itu kayak kayak gini. Kita itu mencari ilmu itu harus kurang-kurang terus gitu. Kurang-kurang jangan Jangan sok merasa lebih puas. gitu. Karena mencari ilmu itu gak ada habis-habisnya dari kita lahir sampai kita mati. Iya. Jadi kalau sudah misalnya sudah beratnya, sudah punya anak, sudah dewasa, pas berhubung kita dewasa, berhubung kita menjadi orang tua, Iya. misalnya, pas gak mau cari ilmu karena nggak wes lah Cukup. cukup udah pintar, enggak, karena mencari ilmu itu sampai mati pun, sampai akhir hidup itu pun kita wajib. Iya, berarti gak ada batasnya gitu kalau Iya, mencari gak ada ilmu. batas. Gimana sih kalau ada peran orang tua yang mendidik anak gitu di dalam taklim wa ta'alluq itu gimana? Setahu saya sih ada yang bilang gini, kalau orang tua pertama itu guru kita. Karena Iya. apa? Karena guru itu mengajarkan tentang akhirat kita. Sedangkan orang tua kita sendiri dia Mengajar. membiayai jasa kita, berat kita, rawat badan jasa kita, sekedar memikirkan kehidupan dunia kita gitu. Kayak dia kayak beri kita makan dan merawat kita. Merawat badannya kita gitu Hanya memfokuskan pada dunia. pada dunia. Sedangkan dunia itu Sementara. akhirat Selamanya. Sedangkan guru kan mengajarkan, mengingatkan kita tentang akhirat, mengajarkan akhirat. Iya. Contohnya mengajarkan tata sholat yang benar, tata wudhu yang benar, Iya. gitu. Mengajarkan hukum-hukum Hukum. fikih, hadis dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita itu jadi orang yang benar, jadi orang Iya. yang selamat di Selamat akhirat. dari akhirat. Iya. Iya. Tapi gimana ya? Kalau saya sendiri sih, Lalu bagaimana kalau ada orang tua yang berperan kalau orang tua mendidik anaknya terus di dalam taklim wa ta'allum itu gimana? Pembahasannya gitu gimana? kalau saya tahu itu kalau orang tua pertama kita itu guru. Iya. Karena kenapa? Karena guru itu yang mendidik akhirat kita, yang tahu tentang akhirat kita. Akhirat keagamaan. Iya, keagamaan. Iya. Sedangkan orang tua itu hanya membiayai kita, hanya merawat jasa kita, memberi kita makan dan lain sebagainya. Gimana? Kalau orang tua itu lebih fokus ke dunia, Ke dunia. lebih fokus ke kehidupan Eh, dunia iya. kita. Sedangkan dunia itu Selamat sementara, sementara. sementara, Iya. akhirat selamanya. Nah, jadi kalau guru itu kan mengajarkan tata sholat yang tertib, tata wudhu Tata yang wudhu yang tertib, benar, ya. terus mengajarkan tentang hukum-hukum. Kalau misalnya pacaran itu punya dosa. Dosa. Gitu. Terus kalau dia mengajarkan Iya, wasiat itu tentang diharuskan, gitu. gitu kan. Terus mengajarkan gimana cara kita itu mengajarkan tentang akhirat.
tentang akhirat memikirkan terus ya. akhirat kita gitu. Supaya apa? Supaya kita itu selamat Ya, dari selamat dari siksa-siksaan ya, kayak neraka, siksa itulah siksa yang ada yang di ada di sana. akhirat. Ya. Terus apa masih ada adab-adabnya jika guru lewat gitu? Apa ada Iya, adabnya gitu? semua itu ada adabnya pastinya. Kayak kita dalam lebih utama itu memang ke guru. Ke guru itu Ke kita guru. harus sangat takdim, harus Iya, menghormati. Ya gimana ya? Hmm, kalau guru itu pas gak mood untuk mengajar kita, itu ilmu kita itu gak bakal barokah. iya, Kalau kalau ilmu kita gak barokah, jadi kita cari ilmu itu sia-sia. sia-sia. Ya, Hanya dapat capeknya doang iya, gitu. Jadi jaga perasaan guru itu penting. penting Jaga banget. guru itu penting. Kalau guru senang saat mengajar ya Senang. ilmunya Ilmunya masuk gitu. Barokah. barokah gitu. Terus terhadap Orang tua. kalau orang tua ya itu kita memang harus mencari itu ridho orang Ridhonya. tua. Dulu kita Karena harus membuat mereka senang. iya, Kita itu gak main-main di pondok gitu, harus fokus mencari ilmu, gak pacaran. gak pacaran. Boleh. Gak boleh. Ya, gak boleh. Ya jadi kita itu di pondok itu fokus ya, mencari ilmu, ya fokus mencari ridho Allah, Iya, agar mendapat barokahnya pondok, agar gak sia-sia agar gak sia-sia. ya. Karena katanya tadi ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Iya. Ya. Sebelum menutup, apakah Anda masih ada yang mau dipesankan bagi pendidik di luar? Nah, jadi pesan saya bagi pelajar-pelajar di luar itu teruslah menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmunya itu bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang diamalkan. Tuh. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses dunia Amin. akhirat, Amin. dimudahkan dalam mencari Amin. ilmu Ya, amin. dan selalu berada di bimbingan Allah SWT. Bermanfaat banget ya dari tadi yang dibicarakan dari bab taklim wa ta'allum, Iya. dari bab guru, terus menghormati guru, terus tata caranya ke orang tua. Banyak sekali ya ternyata di bab taklim wa ta'allum itu. Ya, insyaallah meskipun sedikit semoga Ya, bermanfaat. semoga bermanfaat. Nah, terima kasih, cukup sampai sini saja tentang bab taklim wa ta'allum kita. Terima kasih ya sudah bisa datang kepada podcast SMK Putul Mu'in sini. Ya, semoga sehat selalu. Ya, Ya, saya juga berterima kasih. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu jalan.